Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 10, lalu dilanjutkan dengan ayat 12-14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang tercinta dalam Kristus. Saya David Eko Yuwono dari komunitas Efata. Injil hari ini Yesus ingin supaya kita menjadi seorang anak kecil. Apa maksudnya? Seorang anak kecil selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Anak kecil adalah sosok yang lemah, yang tergantung dengan bapak atau ibunya. Ketika saya kecil, saya pun demikian. Ketika malam, kegelapan mulai ada, saya pun merasa ketakutan. Sehingga ketika saya mau ke WC, saya pun minta diantarkan oleh ayah atau ibu saya. Anak kecil adalah sosok yang polos, yang sangat tergantung sama orang tuanya. Dia adalah peniru yang jitu untuk menirukan apa yang dikatakan orang tuanya dan juga perilaku orang tuanya. Gambaran anak kecil adalah gambaran kepolosan manusia. Demikianlah hari ini di dalam Matius bab 18 ayat 3, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sosok anak kecil sangat tergantung dengan orang tuanya. Demikianlah yang diharapkan oleh Yesus. Manusia harus tergantung dengan firman-Nya, harus tergantung apa yang pernah dilakukan Tuhan kepada kita. Anak kecil fokus kepada siapa bapaknya, siapa orang tuanya. Demikianlah Tuhan berharap kita pun juga mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan Yesus supaya kita semakin dewasa dalam hal iman. Hari ini di bacaan pertama pun
kita juga diperkenalkan oleh nubuat Yehezkiel. Nubuat Yehezkiel, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Lihat, asupan yang sangat baik untuk manusia diberikan oleh Tuhan kepada kita. Asupan yang enak seperti madu harus masuk ke dalam kita. Kita harus memakan firman Tuhan. Artinya, kita harus mengunyah, memberikan hidup kita dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan yang terbaik untuk hidup kita. Sebelum kita makan, kita kunyah-kunyah terlebih dahulu firman itu. Kemudian kita pahami, kita mengerti, akhirnya firman itu masuk ke dalam tubuh kita menjadi makanan rohani yang sangat lezat, yang berguna untuk kita, untuk hidup kita, untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah kita harus bersandar kepada Yesus yang memberikan asupan yang sangat berguna untuk kita, asupan firman-Nya. Kemudian juga apa yang Dia pernah lakukan, kita harus mengikuti, harus fokus kepadanya, tidak yang lain. Itulah jaminan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Jadi kita harus mengandalkan Yesus dalam hidup ini sehingga hidup ini akan selamat. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku, Allahku, terima kasih Engkau ingatkan kami akan anak kecil ya Tuhan. Kami tahu itu adalah suatu yang baik, karena anak kecil yang polos hatinya akan selalu ingin mengikuti apa yang menjadi perintah Bapaknya, akan menjadi santapan yang sangat berguna bagi perkembangan hidupnya. Disitulah kami bisa berkembang dalam iman, dan disitulah kami bisa mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau telah mengingatkan kami akan hal itu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak Allah yang baik, sehingga jalan-Mu untuk mencapai keselamatan terjadi padaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik bagiku. Amin. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.